Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad SPD MPD, guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Penang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Haryana SPD sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Penang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik pula Bu. Hari ini kita akan berbincang-bincang Bu ya, untuk mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas ya. Baik Pak. Baiklah Bu, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan nantinya. Mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi yang tak lain bertujuan sebagai persiapan awal ya, sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Ya Bu ya? Ya baik Pak, siap. Jadi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat Ibu melakukan pembelajaran? Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini nantinya ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Nah, yang pertama itu bagaimana kemudian peserta didik menganalisis sumber-sumber penulisan sejarah untuk mengevaluasi tentang penjajahan Jepang hingga jatuhnya Hindia Belanda. Nah, kemudian yang kedua menjelaskan tentang dinamika kehidupan bangsa Indonesia di bawah penjajahan Hindia Belanda. Nah, yang ketiga kemudian di mana peserta didik mampu merefleksikan tentang apa yang dipelajari dan mampu menerapkannya di kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Mungkin seperti itu Pak. Oke, makasih banyak Bu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, saya ingin menanyakan bagaimana kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai. Jadi baik Kak, jadi untuk area pengembangan yang akan saya capai nantinya ada 2, yaitu untuk area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Nah, untuk area pengembangan pengetahuan, bagaimana kemudian peserta didik ini mampu memahami terkait bagaimana ini kehidupan bangsa Indonesia di masa pendudukan Jepang. Nah, sedangkan untuk area keterampilan, bagaimana peserta didik mampu merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Oke, jadi area pengembangan yang dicapai yaitu aspek pengetahuannya dan keterampilannya ya. Betul sekali Pak. Kemudian saya ingin mendengar juga Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajaran yang Ibu nanti terapkan di dalam kelas. Baik Pak, jadi untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya dan sesuai dengan minat belajarnya. Nah, jadi untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan sendiri, saya akan menggunakan model Galeri Walk, di mana nantinya saya akan menggunakan penugasan, diskusi, tanya jawab, dan kelompok. Mungkin seperti itu Pak. Jadi strategi pembelajarannya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dan aktif siswa interaktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kemudian Ibu juga akan menggunakan model Galeri Walk ya. Betul sekali Pak. Dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Seperti itu ya Bu ya. Betul sekali Pak. Kemudian saya lanjut ke pertanyaannya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Jadi untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan sendiri yaitu sesuai dengan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Galeri Walk, di mana saya akan mengelompokkan peserta didik berdasarkan dengan minat belajarnya. Jadi ada beberapa media yang akan saya gunakan nantinya. Ada mapping, kemudian ada mapping, PowerPoint, poster dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Mungkin seperti itu Pak.
Jadi pertanyaan terakhir Bu ya, kira-kira untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa dan kelas berapa, kemudian jam berapa itu dilaksanakan? Jadi untuk pembelajaran ini saya akan lakukan di hari Jumat di kelas 11B Pak, di jam pembelajaran 9 dan ke-10. Oh iya, jadi hari Jumat kelas 11B pada jam ke-9 dan ke-10. Insya Allah nanti saya datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi kelas, ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas yang Ibu ajar pada saat itu, ya. Kemudian nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, ya, kita akan melakukan diskusi kembali, ya, pada saat sudah kegiatan observasi dan berbincang-bincang kembali pada kegiatan pasca observasi. Baik Pak. Nantinya kegiatan ini akan didampingi oleh pengajar praktik Bu Ariana SPD, ya. Siap. Oke Bu, sebelum kita mengakhiri percakapan ini hari, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Mungkin yang bisa saya dapatkan dari hasil percakapan dan diskusi hari ini, dalam melakukan pembelajaran nantinya saya sudah memiliki gambaran terkait model dan metode apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Mungkin itu saja Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ini sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas pada hari Jumat, ya. Demikian percakapan hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini, dengar dulu namanya nah Ibu absen. Andi Ahmad Pausan, Andi Nadia Dwi Ananda, Ade Anjani Salsabila, Adelin Indah Clara, Agres Multi Febriana, hadir Bu. Alfiani Anggita, hadir Bu. Andi Farda Asri, nggak ada keterangannya ya. Tegar Mutia, hadir Bu. Irmayani Abdul Qadir, Maya Istianti, hadir Bu. Mbak Puan akhir datang ke sekolah untuk Istianti, Oke, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Jadi materi dari lanjutan yang kemarin. Nah, minggu lalu kita sudah membahas terkait bagaimana kemudian kedatangannya ini Jepang ke wilayah Nusantara. Nah, kira-kira ada yang masih tahu bagaimana kemudian responnya bangsa Indonesia terhadap kedatangannya? Nah, siapa yang bisa? Kenapa? Bagaimana kemudian sambutannya rakyat Indonesia terhadap kedatangannya orang Jepang ke wilayah Nusantara? Nah, minggu lalu sudah kita bahas. Senang juga karena kita lepas dari penjajahan. Senang karena mereka pikir bahwa kedatangannya Jepang mereka akan terbebas dari yang namanya penjajahan. Nah, jadi untuk hal ini kita akan membahas terkait bagaimana kemudian ketika Jepang ada di Nusantara. Nah, dalam pergerakannya di wilayah Nusantara ada beberapa organisasi yang kemudian dibentuk oleh orang Jepang. Nah, di mana ada organisasi militer, semi-militer, dan yang lain sebagainya. Nah, di minggu lalu kita sudah membagi kelompok anak-anak sekalian berdasarkan dengan kemampuan belajarnya. Nah, kemarin juga kalian sudah memilih bahan apa yang akan kemudian kalian siapkan untuk dipresentasikan bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Jadi untuk melanjutkan pembahasan kemarin, silahkan Ibu minta gabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan bergabung nak. Masing-masing kelompok silahkan dikerjakan. Jadi nanti setelah selesai dikerjakan, silahkan dibuat videonya bagaimana kemudian kalian menjelaskan materinya masing-masing.
tempat yang nyaman untuk dikerjain. Oke, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini pembahasannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di percakapan pasca observasi. Saya Ahmad SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pinrang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Haryana SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian alhamdulillah juga pada hari ini kami juga ditemani oleh Ibu Harmayanti SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Assalamualaikum Bu Haryana. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang kembali untuk mengadakan percakapan di pasca observasi. Ini adalah kegiatan terakhir dari rangkaian kegiatan supervisi akademik ya. Iya. Baik, di percakapan pasca observasi ini Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait dengan jalannya proses observasi yang dilaksanakan kemarin untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan ya. Oke, siap ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu ya setelah jalannya kegiatan observasi di kelas ya kemarin dilakukan? Mungkin karena awalnya yang tidak terbiasa, jadi ada sedikit merasa tegang, tapi setelah berjalannya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Pak. Oh ya, alhamdulillah, artinya semua rangkaian observasi kemarin pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah, Pak. Berjalan. Mungkin bisa diceritakan kembali tentang area pengembangan kompetensi yang dilakukan di kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas. Jadi untuk area pengembangan sendiri yang saya lakukan di dalam pembelajaran ini ada dua, yaitu untuk area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Nah, untuk area pengembangan pengetahuan sendiri, di mana peserta didik di sini mengidentifikasi bagaimana kemudian menjelaskan bagaimana kedatangan bangsa Jepang ke wilayah Nusantara pada saat itu. Nah, sedangkan area keterampilan sendiri, saya kemudian menggunakan di sini metode pembelajaran mind mapping, di mana saya mengajak peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing yang sudah dikelompokkan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sendiri. Nah, tentunya sebelum melakukan pembelajaran ada juga langkah-langkah yang saya lakukan sebelumnya, seperti membuat modul ajar, kemudian menyiapkan media-media pembelajaran yang saya pakai. Nah, tentunya juga ada proses yang saya lakukan di mana peserta didik berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Mungkin seperti itu. Ya, alhamdulillah, artinya ada pengembangan yang Ibu akan lakukan adalah bagian pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tahapan-tahapannya adalah sudah membuat modul ajar, ya, membuat media dan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi ya. Kemudian model galeri work ya, metodenya dengan cara diskusi kelompok dan tanya jawab serta ada tugas ya. Oh iya, alhamdulillah. Nah, menurut Ibu sejauh mana arah pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di dalam kelas atau belum? Untuk keberhasilan sendiri, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tetapi dalam pembelajaran ini mungkin ada beberapa kendala yang saya temukan di dalam kelas. Tetapi mungkin bukan hanya saja yang mengalami, mungkin juga dialami oleh beberapa guru lain. Misalnya masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran. Mungkin itu saja. Berarti ada masalah yang dihadapi, yaitu motivasi siswa dalam pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu apa akar masalahnya sehingga anak-anak tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut? Jadi dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas,
yang menjadi titik permasalahan di sini karena pembagian kelompok yang terlalu banyak dalam kelas, sehingga banyak peserta didik yang masa bodoh. Misalnya ada beberapa temannya yang bekerja, dia jangan makasih bekerja karena bekerja di temanku. Intinya dia kurang aktif dalam pembelajaran karena mungkin kurangnya motivasi juga dalam belajar, atau mungkin juga dalam pembelajaran saya yang tidak mengidentifikasi bagaimana peserta didik ini, apa yang kemudian saya harus lakukan supaya mereka aktif kembali. Mungkin seperti itu saja. Jadi itu rencana kedepannya ya, untuk memberikan solusi terhadap siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, yaitu mereka pembagian kelompok berdasarkan dengan gaya belajar mereka. Kira-kira kapan rencananya akan direalisasikan? Kalau untuk rencananya belum bisa saya pastikan kapan, tapi insya Allah akan dilakukan secepatnya, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas jawaban yang Ibu telah berikan dari hasil percakapan ini. Kemudian selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Pengajar Praktik Bu Harmayanti untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dengan berjalannya percakapan pada pasca terapi dan jalannya kegiatan ospek tersebut. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Tadi saya sudah mengerti bahwa Pak Edi sudah Pak Ahmad itu dalam proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur kita, yakni menanyakan tujuan dalam hal ada pengembangan. Kemudian saya dengar juga ada tadi identifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mariana. Tentunya Ibu Mariana juga menjelaskan langkah-langkah apa yang menjadi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa secara keseluruhan apa yang dilakukan Bapak ini sudah sesuai, sudah baik dengan proses coaching dengan mengikuti alur tirta dan supervisi akademik yang Bapak lakukan terhadap Ibu Mariana. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Dan akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan kegiatan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih pada Bu Haryana dari Ibu Pengajar Praktik Bu Harmayanti SPD. Mudah kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.